Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, soleh soleha. Bertemu lagi dengan Pak Rizal, saya Pulau Herawan. How are you today? Let's start our lesson by saying ta'awud and basmalah together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, alhamdulillah senang sekali. Kali ini kita akan belajar kembali matematika dengan Pak Rizal dengan materi yaitu ini dia KPK ya, atau kelipatan persekutuan terkecil. Tentu Bapak akan mengajarkan dengan cara yang mudah ya anak-anak. Hanya satu cara yang akan Bapak ajarkan, nanti tolong disimak baik-baik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa pengertian dari KPK itu sendiri. Apa sih KPK itu? Betul, KPK adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih yang terkecil. Makanya disebut dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, itu pengertiannya ya. Berikutnya kita akan coba cara menentukan KPK ya. Nah, anak-anak, tapi sekarang Bapak akan mengajarkan dengan cara yang mudah dan cepat, hanya dengan satu cara ya, yaitu dengan cara tabel ya anak-anak, atau Bapak biasa menyebutnya dengan cara petak sawah. Jadi seperti petak sawah nanti gambarnya kan. Pasti ada anak-anak yang sudah tahu. Nah, ada juga cara yang menggunakan faktorisasi prima, atau ada juga dengan cara kelipatan persekutuan. Tapi menurut Bapak cara ini yang paling cepat dan paling mudah yang bisa kita lakukan. Misal ketika nanti kita ujian, pastikan yang diperlukan itu cara cepatnya. Nah, sekarang kita akan coba salah satu contoh soal ya. Nah, ini dia nih. Kita akan menentukan KPK dari 20 dan 24 dengan menggunakan cara tabel ya, atau petak sawah. Nah, sekarang lihat di sini clue-nya ya. Pembaginya dimulai dari angka 2. Oke, ini 2 ini adalah contoh bilangan prima. Nah, kita harus membaginya dengan bilangan prima anak-anak, dimulai dari angka yang terkecil dulu yaitu 2. Kalau sudah tidak bisa dibagi 2, baru kita loncat ke bilangan prima yang lebih besar lagi yaitu 3. Kalau nggak bisa bagi 3, tambah lagi, naik lagi, bagi 5. Kalau nggak bisa, dibagi berapa lagi? Bilangan prima yang berikutnya ya 7, dan seterusnya ya. Pokoknya bagi dengan bilangan prima, dimulai dari angka 2 dulu yang terkecil. Kita coba anak-anak mulai ya. Nah, sekarang kita bagi 2. Kita mulai dari yang paling kanan. 24 dibagi 2 hasilnya 12, betul. 20 dibagi 2 10, betul. Nah, berikutnya kita bagi 2 lagi, bisa nggak ya? Ya, masih bisa. Berarti kalau masih bisa, kita tetap bagi 2 dulu. Nah, berikutnya 12 dibagi 2 hasilnya 6, kemudian 10 dibagi 2 hasilnya 5. Oke, sekarang bagi 2 masih bisa nggak ya? Ada yang masih bisa dibagi 2? Ya, ada, betul. 6 ya, masih bisa dibagi 2. Jadi kita bagi 2, 6 bagi 2 hasilnya 3. 5 dibagi 2, apakah bisa? Nah, tidak bisa ya. Maka kalau tidak bisa dibagi seperti ini, lalu kita turunkan saja ke bawah 5-nya ya. Berikutnya kita bagi berapa lagi ya? Bagi 2 apakah bisa? Tidak ya, berarti dibagi 3 ya. Angka berikutnya bilangan prima yang lainnya yaitu 3. Nah, sekarang bisa ya, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Lalu 5 dibagi 3 tidak bisa, maka kita turunkan lagi yang ke-5-nya. Berikutnya dibagi 3 lagi, apakah bisa? Tidak ya, maka kita loncat ke bilangan prima yang lebih besar yaitu 5. Kita bagi 5. 1 bagi 5 apakah bisa? Tidak ya, maka kita turunkan angka 1-nya. Kemudian 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, anak-anak, kalau sudah hasil akhirnya itu 1-1 kayak gini ya semuanya pokoknya, maka sudah cukup sampai di sini pengerjaannya. Kita sudah menemukan loh KPK-nya, yaitu yang mana coba? Nah, angka-angka yang ada di sebelah kiri ini anak-anak, kita lingkari ya. Nah, ini. Nah, untuk KPK anak-anak
di catatan ya, perlu kalian ketahui, untuk KPK itu semua angka yang ada di kiri kita ambil ya anak-anak. Untuk KPK itu semua angkanya kita ambil. Beda lagi dengan FEB ya di minggu kemarin. Kalau FEB itu menggunakan cara ini, hanya angka yang dilingkari atau dikasih penghargaan itu adalah angka yang dua-duanya ini bisa dibagi gitu ya. Kalau salah satu nggak bisa, berarti nggak dikasih lingkaran. Tapi kalau KPK itu semuanya kita ambil anak-anak, semuanya kita lingkari ya. Maka kita pilih semua angkanya. Jadi KPK-nya itu yaitu KPK dari 20 dan 24 adalah kita tulis semuanya 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5, yaitu sama dengan 120. Nah, begitu caranya ya. Mudah banget kan? Dan lebih cepat tentunya ya. Berikutnya kita akan coba contoh soal yang lain biar lebih paham lagi, oke? Nah, ini masih tetap cara menentukan KPK dengan tabel ya, cara cepatnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan KPK dari bilangan 9 dan 12 dengan menggunakan tabel. Kita buat dulu ya tabel dan atau bilangannya, yaitu 9 dan 12. Kita akan tentukan KPK-nya berapa. Kita bagi 2 sama seperti tadi ya. Bilangan prima yang paling kecil dulu. Kita bagi 2 ya anak-anak, menggunakan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu. Nah, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian 9 bagi 2, apakah bisa? Tidak ya, maka kita turunkan 9-nya. Berikutnya apakah masih bisa dibagi 2? Ya, masih ya. 6 bisa dibagi 2, hasilnya 3. Kemudian 9 dibagi 2, apakah bisa? Tidak, maka kita turunkan lagi 9-nya. Berikutnya dibagi 2 lagi, apakah masih bisa? Tidak ya. Berikutnya kita loncat ke bilangan prima yang berikutnya, yaitu 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, berikutnya kita bagi berapa lagi nih? Ya, betul, 3 ya. 1 dibagi 3 tidak bisa, turunkan berarti satunya. Kalau tidak bisa, tinggal turunkan saja. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Maka sudah beres sampai di sini ya, karena sudah sampai 1 hasilnya. Nah, berarti sekarang kita sudah menemukan KPK dari 9 dan 12 ya, yaitu kita lingkari semua angka yang ada di kiri. Ingat ya anak-anak, untuk KPK itu semuanya kita ambil angkanya ya, yang ada di kiri. Pembaginya kita ambil semuanya 2, 2, 3, 3. Nah, berarti sekarang kita sudah menemukan ya KPK dari 9 dan 12 ya, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3, atau 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, hasilnya adalah 36. Begitu anak-anak, mudah ya untuk cara menentukan KPK dengan cara cepat atau menggunakan tabel, atau Bapak biasa menyebut dengan petak sawah. Nah, berikutnya ada latihan soal cerita anak-anak. Di sini dinyatakan Dinda pergi ke toko buku setiap 12 hari sekali. Ari pergi ke toko buku setiap 15 hari sekali. Hari ini Dinda dan Ari pergi ke toko buku bersama-sama. Berapa hari lagi mereka pergi ke toko buku bersama-sama? Nah, anak-anak, kalau ada pertanyaan seperti ini ya, bersama-sama berarti itu yang ditanyakannya adalah KPK ya anak-anak. Berarti di sini yang ditanyakannya itu adalah KPK dari 12 dan 15 anak-anak. Begitu, kita tinggal buat dengan petak sawah, kerjakan dengan cara tabel ya seperti tadi. Nah, kayak gini, buat dulu tabelnya, lalu tulis angkanya ya, bilangannya. Nah, sekarang di sini 12 dan 15 kita coba bagi 2 dulu. Bisa nggak ya? Bisa kan? Berikutnya 15 dibagi 2 tidak bisa, kita turunkan. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian kita bagi 2 lagi ya, masih ada yang bisa dibagi 2. 15 bagi 2 nggak bisa, kita turunkan. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Oke, sekarang apakah dari dua bilangan ini ada lagi yang bisa dibagi 2? Tidak ada, berarti kita loncat, kita bagi 3. 15 dibagi 3 yaitu 5 ya. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Oke, bagus. Berikutnya kita bagi 3 lagi. Dua bilangan ini apakah bisa?
Tidak ya, kita loncat ke bilangan prima yang lebih besar yaitu 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1, dan 1 dibagi 5 tidak bisa kita turunkan lagi angka satunya. Jadi sekarang udah 1 ya, hasilnya udah sampai 1, berarti udah selesai. Nah, dari sini kita sudah mengetahui KPK-nya itu berapa, yaitu ini ya, semua angka yang ada di kiri atau pembaginya kita ambil semuanya anak-anak. Jadi KPK dari 12 dan 15 adalah, nah ini 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5, atau 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Jadi Dinda dan Ari akan ke toko buku bersama lagi setelah 60 hari. Nah, seperti itu anak-anak, mudah ya. Papa sudah jelaskan cara menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dengan cara yang cepat, yaitu dengan cara tabel atau petak sawah biasa Bapak menyebutnya ya. Semoga ada manfaatnya dan anak-anak bisa memahami dan mengerjakannya dengan soal-soal lain yang lebih bervariasi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.